Harga beras di Pasar Kosambi, Kota Bandung terpantau stabil. Pantauan pada Kamis 4 September, beras medium dijual di rentang harga Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram. Sementara beras premium dijual mulai dari harga Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP pun terpantau dijual di kisaran harga Rp60.000 per 5 kilogram. Asep, salah satu pedagang beras di Pasar Kosambi, mengungkapkan saat ini harga beras berbagai jenis cenderung stabil. Stok beras pun tersedia, meskipun Asep mengeluhkan penjualan beras lebih lesu dalam beberapa bulan terakhir. Kalau di sini dari pagi mungkin ada 2 kintal mah ada yang baru mungkin. Ya, 2 kintal. Kalau sepi berapa bisa? Ya paling segitu lah, 1,5 kintal paling 2 kintal ya. Kadang kalau hari-hari biasa mah lebih dari segitu. Ya paling 1 kintal, 4 kintal, ada 4, 5, 6 kintal. Tapi emang kerasa ya Pak agak penurunan pembeli? Iya, memang ada penurunan kalau untuk bulan-bulan sekarang mah. Sementara itu, sejumlah warga mengeluhkan kelangkaan beras di sejumlah pasar modern atau retail di Kota Bandung. Susan dan Oni misalnya. Ibu rumah tangga ini mengaku kesulitan mendapatkan beras di toko retail selama beberapa bulan terakhir. Jikapun tersedia, pembelian beras di toko retail biasanya dibatasi. Susah, barangnya langka. Jadi kita pergi ke satu pusat perbelanjaan gitu ya. Tapi kita belum ngecek ke pasar. Itu nggak ada beras sama sekali. Terus harganya mahal yang kemarin. Harganya yang biasanya 74 untuk 5 kilo. 99.000. 100. Ada yang 140, itu yang 5 kilo. 5 kilo. 140. Gimana itu? Biasanya 140 bisa untuk dua karung untuk kan 10 buat kilo. kita, atau 10 kilo. Jadi kami berhenti dulu lah kan. Udah terus kita coba ini ke pasar. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Kota Bandung, Evrilia, mengatakan saat ini pasokan beras ke toko-toko retail di Kota Bandung memang berkurang secara signifikan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga gabah sehingga produsen maupun toko retail sulit untuk menjual beras premium sesuai ketetapan harga eceran tertinggi atau HET. Ia menyebut beras yang tersedia saat ini di toko retail sebagian besar merupakan beras fortifikasi atau beras yang mengalami proses penambahan vitamin dan nutrisi, sehingga harganya lebih tinggi dibandingkan beras premium biasa. Adapun untuk beras SPHP, Evrilia mengatakan belum semua toko retail menjualnya karena masih harus melakukan verifikasi dengan Bulog. Untuk beras premium, kondisinya saat ini di pasaran itu memang agak sulit didapatkan dari produsen. Sebabnya apa? Karena harga gabah yang melonjak tinggi, sedangkan kita tidak bisa menjual di atas harga HET. Gitu. Jadi produsen pun juga akhirnya kalau mau jual ke kita, mereka juga takut kena sanksi karena jualnya sudah di atas harga HET. Jadi suplai pasokannya kurang lebih sekitar hanya 15-20% saat ini dibandingkan regular daily biasanya. Kita juga ada klasifikasi beras khusus atau beras fortifikasi yang dimana harganya itu harga jualnya tidak diatur oleh HET. Jadi memang karena speknya khusus, dia ditentukan oleh masing-masing retail itu harga jualnya. Tapi ya sayangnya sosialisasi dari pemerintah itu masih kurang untuk spek baik itu dari beras premium dan beras khusus itu bedanya apa. Jadi yang saya harapkan sih ya kalau bisa sosialisasi dari pemerintah juga turut andil supaya masyarakat juga bisa lebih membedakan yang mana beras premium dan yang mana beras khusus dan bedanya apa, kenapa harganya bisa di atas harga HET. Bulog Kota Bandung menyatakan cadangan beras untuk Kota Bandung mencapai 30.000 ton. Penetrasi pasar terus dilakukan untuk memastikan beras SPHP mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi sebetulnya upaya yang sudah kita lakukan, Perumbulok lakukan itu melalui penetrasi beras cadangan beras SPHP ke warga masyarakat. Ini kami salurkan juga melalui berbagai saluran sesuai petunjuk dari Badan Pangan Nasional dan juknisnya kita melalui pedagang di
pasar rakyat, kemudian saluran GPM, KDMP, kemudian outlet BUMN pangan juga ada. Kami juga kerjasama dengan TNI Polri untuk memasifkan ya kegiatan penjualan SPHP ini. Kemudian melalui outlet-outlet binaan kami, RPK Bulog juga cukup membantu untuk menstabilkan harga khususnya di komplek-komplek perumahan yang sekitar warga itu seperti itu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gingin Ginanjar, turut menjamin ketersediaan stok beras hingga beberapa bulan ke depan. Namun demikian, ia tidak menampik adanya kenaikan harga meskipun tidak terlalu tinggi. Untuk bulan Agustus saja secara umum kita itu ada ketersediaan dari produksi, kemudian dari stok itu ada sekitar 74.000 lebih lah ton. Sedangkan kebutuhannya sendiri hanya 23 ton. Jadi masih ada kelebihan sekitar 50-an ribu ton. Dan itu kalau dikonversikan ke hari cukup untuk 74 hari ke depan. Nah, harga tinggi ini ada beberapa kemungkinan selain memang kebutuhan yang semakin meningkat, walaupun hari ini sudah memasuki panen, masa panen, insya Allah kita akan lebih kebanjiran lagi stok. Juga ada beberapa permasalahan, misalnya di tingkat petani, gabah ini kan sudah mulai naik tinggi dan ini sebenarnya menguntungkan bagi petani. Cuma dampaknya dari gabah yang tinggi ini terhadap harga gitu. Harga juga jadi terdorong agak naik. Makanya ada juga sekarang kebijakan pemerintah pusat untuk medium itu menaikkan HET-nya dari awalnya 12.500 per kilo yang menjadi 13.500. Itu salah satu upaya mungkin untuk mendekatkan harga kepada harga yang berlaku di pasar. Ia menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying, mengingat saat ini juga telah memasuki musim panen sehingga stok beras diperkirakan akan semakin melimpah. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.